proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nur Zafirah dari kelas 11C SMAN Banua Bilingual Boarding School Kalimantan Selatan. Jadi di video ini aku bakal nyeritain tentang kronologis proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Kalian pasti udah tahu kan kalau bangsa Indonesia itu udah dijajah bangsa Eropa selama kurang lebih 3,5 abad. Bukan waktu yang singkat loh ya. Jadi selama masa penjajahan ini, akhirnya pada tahun 1944 Indonesia mulai bangkit dan menyiapkan kemerdekaannya. Coba kalian bayangin, kalau mau bikin suatu acara nih, pastinya perlu persiapan yang matang kan? Gitu juga dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Persiapannya udah dilakukan 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945 dengan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya itu disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Sebagai bentuk persiapan, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang menghasilkan Rumusan Dasar Negara Indonesia atau yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila ini dirumuskan oleh Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Makanya setiap tanggal 1 Juni sekarang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945, BPUPKI mematangkan konsep Pancasila dan membentuk panitia yang beranggotakan 9 orang atau yang biasa kita kenal dengan Panitia 9. Lalu sidang kedua pun dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 yang menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap beserta pembukaannya. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI atau kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini beranggotakan 21 orang dan tugasnya untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah itu beredarlah rumor berita kekalahan Jepang. Karena pada saat itu Perang Dunia II sedang terjadi dan itu membawa dampak buruk bagi Jepang guys. Khususnya saat terjadinya peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang sangat fenomenal kala itu. Karena dampak ledakannya yang begitu besar. Karena kejadian itu, Jepang lalu menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan akibatnya di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau istilah kerennya vacuum of power. Berita ini menyebar dengan cepat melalui radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, mereka melakukan rapat di Jalan Pegangsaan Timur. Rapat ini dipimpin oleh Hairul Saleh yang keputusannya menghasilkan dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno melalui Wikana dan Darwis. Namun terjadi perbedaan pendapat nih setelah beberapa kali rapat. Akhirnya golongan muda ini mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar kota agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Sementara itu PPKI sebenarnya ingin melaksanakan rapat kedua di Gedung Pejambon. Peristiwa pengasingan ini kalian pastinya udah gak asing kan? Yap, betul, Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini letaknya di Jawa Barat. Saat itu golongan muda bersikeras untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara Soekarno dan Bung Hatta, mereka ingin mendengar pendapat dari golongan tua yang lainnya juga dan menyuruh golongan muda untuk bersabar.
Tapi kan ini udah mau mulai rapat nih, jadinya anggota PPKI khususnya Ahmad Subarjo dia mencari Soekarno dan Hatta dong, kan mau rapat ceritanya. Terus Ahmad Subarjo ini memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12, paling lambat tuh. Jadinya dengan jaminan itu dia bertaruh nyawa nih. Pokoknya dengan jaminan itu akhirnya Soekarno-Hatta ini bisa dibebaskan dan dibawa pulang ke Jakarta. Dari perjalanan panjang dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta, mereka sampai di Jakarta kira-kira tengah malam. Dan akhirnya mereka istirahat di rumah masing-masing. Lalu setelah itu berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai usulan oleh Subarjo. Laksamana Tadashi Maeda ini berkebangsaan Jepang, tapi dia memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan dia menjamin keselamatan tokoh-tokoh tersebut. Sebenarnya Bung Karno itu udah bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura. Namun pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan. Soekarno kan menanyakan sikapnya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Jepang tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka telah menyerah kepada sekutu. Jadi mereka tidak bisa mengubah keadaan politik Indonesia sampai sekutu datang. Dan akhirnya Soekarno-Hatta pun melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi itu sumbangan pemikiran dari Soekarno. Kalimat pertama itu sumbangan pemikiran oleh Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir itu merupakan sumbangan pemikiran dari Muhammad Hatta. Akhirnya naskah proklamasi pun selesai dibuat. Kalian tahu nggak sih sebenarnya awalnya rencana pembacaan naskah proklamasi itu maunya dilaksanakan di lapangan Monas atau dulunya namanya lapangan Ikada. Tapi menurut Soekarno, apabila dilaksanakan di tempat yang luas dan ramai, dia khawatir akan terjadi bentrokan antara rakyat dan pihak militer Jepang. Untungnya Soekarno cerdas ya saat itu. Jadi akhirnya ia mengusulkan pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Detik-detik pembacaan teks proklamasi pun semakin dekat nih. Setelah disepakati, pembacaan naskah proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 WIB di depan rumah Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda, khususnya yang bekerja di kantor pers BMDIA, untuk memperbanyak dan menyebarluaskan naskah proklamasi Indonesia agar proklamasi Indonesia ini diketahui oleh dunia. Keesokan harinya, di pagi hari, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanco Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Setelah menunggu Muhammad Hatta datang, akhirnya upacara pun dimulai. Naskah proklamasi pun dibacakan. Pengibaran bendera merah putih pun dilakukan oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan merupakan dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Akhirnya pengibaran pun berlangsung dengan hikmat dan syahdu, karena saat bendera merah putih dikibarkan, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu berita ini pun menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Untuk memperingati momen pembacaan naskah proklamasi ini, dibangunlah tugu proklamasi. Jalan di depan gedung tersebut diberi nama Jalan Proklamasi dan dibangunlah monumen proklamator. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman kronologisnya. Jadi sebenarnya makna proklamasi ini apa sih bagi bangsa Indonesia? Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi ini menjadi penegasan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Sejak saat itu, bangsa Indonesia berhak memutuskan nasibnya sendiri sebagai negara yang berdaulat.
dan Indonesia memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka. Proklamasi ini juga bisa menjadi jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mencapai rakyat yang adil dan makmur. Yeay, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Nur Zafira pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.